Baik, yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang, suku bunga, dan kredit dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, seperti menjaga inflasi tetap rendah, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Instrumen utama kebijakan moneter meliputi suku bunga, cadangan wajib, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial. Dengan demikian, kebijakan moneter memainkan peran penting dalam mengatur kondisi perekonomian suatu negara. Baik, selanjutnya adapun fungsi dan alat kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang beredar di dalam perekonomian, mengendalikan inflasi, mempengaruhi tingkat suku bunga, dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alat kebijakan moneter yang bisa digunakan antara lain. Yang pertama, tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mengubah tingkat suku bunga untuk mempengaruhi minat investor dalam meminjam uang atau menabung. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar di pasar. Kemudian yang ketiga, cadangan wajib. Bank sentral dapat menerapkan persentase dana yang harus disimpan bank-bank komersial sebagai cadangan wajib untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang terakhir, kebijakan kredit. Bank sentral dapat memberlakukan aturan-aturan terkait kredit yang diberikan oleh bank-bank komersial, seperti batasan maksimum kredit yang dapat diberikan. Semua alat kebijakan moneter ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter, seperti menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengaruh suku bunga terhadap ekonomi. Suku bunga adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi. Berikut adalah beberapa pengaruh suku bunga terhadap ekonomi. Yang pertama, investasi. Suku bunga yang rendah cenderung mendorong investasi karena biaya meminjam uang menjadi lebih murah. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Yang kedua, konsumsi. Suku bunga yang rendah dapat mendorong konsumsi karena kredit menjadi lebih terjangkau. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Yang ketiga, investasi. Suku bunga yang rendah cenderung meningkatkan investasi karena mendorong pengeluaran dan investasi. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran dan investasi. Yang keempat, nilai tukar. Suku bunga yang tinggi dapat menarik modal asing ke dalam negeri yang dapat menguatkan mata uang domestik. Sebaliknya, suku bunga yang rendah dapat melemahkan nilai tukar mata uang domestik. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang rendah cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi karena mendorong investasi dan konsumsi. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi investasi dan konsumsi. Pengaruh suku bunga terhadap ekonomi sangat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi global dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Yang pertama yaitu mengatur suku bunga. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter adalah pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi pertumbuhan permintaan dan mendorong tabungan daripada konsumsi. Dengan menaikkan suku bunga, konsumsi dan investasi cenderung menurun sehingga mengurangi tekanan inflasi.
Yang kedua yaitu mengontrol kredit. Bank sentral juga dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan kredit yang diberikan oleh bank-bank komersial dengan menetapkan persyaratan pemberian kredit yang lebih ketat atau menaikkan tingkat suku bunga kredit. Bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar dan membatasi permintaan. Yang ketiga yaitu mengawasi stabilitas keuangan. Kebijakan moneter juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Ketika harga aset naik secara berlebihan seperti harga saham atau properti, bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mencegah munculnya gelembung aset yang dapat berdampak negatif pada ekonomi. Melalui pengaturan suku bunga dan kebijakan makroprudensial, bank sentral dapat mencegah risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan. Fungsi dan alat kebijakan fiskal. Adapun pengertian fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara melalui penggunaan pajak, belanja publik, dan pengeluaran pemerintah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa alat kebijakan fiskal yang digunakan antara lain yang pertama, pajak. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengatur pengeluaran konsumen dan investasi. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi belanja konsumen dan investasi. Sementara pajak yang lebih rendah dapat mendorong belanja konsumen dan investasi. Yang kedua, belanja publik. Pemerintah dapat menggunakan belanja publik untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Peningkatan belanja publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara penurunan belanja publik dapat membantu mengendalikan inflasi. Dan yang ketiga, kebijakan hutang. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan hutang untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Penerbitan obligasi atau pinjaman dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut. Dengan menggunakan alat-alat kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat menciptakan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, efek multiplier dalam kebijakan fiskal merujuk pada konsep bahwa perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak dapat memiliki efek yang lebih besar daripada perubahan awal terhadap output ataupun ekonomi. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak akan mempengaruhi tingkat pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Ada dua jenis efek multiplier yang umum dibahas dalam kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu multiplier pengeluaran, menggambarkan bagaimana setiap unit tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan peningkatan output ekonomi yang lebih besar daripada jumlah tambahan tersebut. Nah, misalnya jika pemerintah menginvestasikan lebih banyak dalam infrastruktur, hal ini akan menciptakan pemerintahan tambahan untuk barang dan jasa yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian efek multiplier pengeluaran ini dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi saat menghadapi resesi. Kemudian yang kedua yaitu multiplier pajak yang menggambarkan bagaimana perubahan dalam pajak akan mempengaruhi pengeluaran konsumen dan investasi. Peningkatan pajak dapat mengurangi pendapatan yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan yang kemudian dapat menyebabkan penurunan pengeluaran konsumen dan investasi. Sebaliknya, penurunan pajak dapat meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan, yang kemudian dapat mendorong peningkatan pengeluaran konsumen dan
investasi. Nah, dalam kedua kasus, efek multiplier menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam kebijakan fiskal dapat memiliki dampak yang lebih jauh atau lebih besar terhadap output secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa efek multiplier juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat pengangguran, kapasitas produksi, dan struktur pasar. Oleh karena itu, penggunaan efek multiplier dalam kebijakan fiskal harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang spesifik. Kebijakan fiskal untuk mengatasi resesi. Kebijakan fiskal merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan penaikan efektivitas serta efisien pengeluaran negara. Hal ini harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu antisipasi terhadap ancaman resesi pada tahun 2023. Pemerintah harus membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah harus mengatur laju perekonomian berupa pemasukan dan pengeluaran, serta hutang agar lebih stabil. Akan tetapi, kebijakan fiskal ini harus tetap menstabilkan harga pasar, karena jika harga pasar terus-menerus menurun, maka para pedagang tidak bisa mendapatkan untung. Di sisi lain, jika harga terus melambung tinggi, maka akan terjadi inflasi. Adapun peran dari kebijakan fiskal ini adalah 1. Menurunkan tingkat inflasi, 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat, 3. Mengurangi tingkat pengangguran, 4. Meningkatkan stabilitas perekonomian, 5. Mensejahterakan masyarakat. Pemerintah tidak boleh sembarangan dalam membuat kebijakan. Salah satu contoh adalah kebijakan fiskal dengan melalui menaikkan pajak. Peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan kebijakan fiskal agar terciptanya kesejahteraan di kalangan masyarakat, meningkatnya kesempatan kerja, mendorong tingkat tumbuhnya ekonomi, sehingga proses kebijakan fiskal ini dapat berjalan dengan semestinya. Jika pemerintah tidak profesional dalam menjalankan kebijakan fiskal ini, akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa percaya terhadap pemerintah. Agar kebijakan fiskal ini serta peran ini terwujud, harus adanya kerjasama antara pemerintah dan elemen masyarakat, dengan pemerintah membuat kebijakan dan masyarakat menaati kebijakan tersebut, sehingga terciptanya kebijakan yang baik dari proses sampai mengimplementasikannya. Audio Jungle.